Hai guys. Di sini kita akan membahas hakikat pendidikan. Pendidikan yaitu pergaulan anak dengan orang dewasa dalam perkembangan jasmani maupun rohani ke arah kedewasaan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan membuat masyarakat Indonesia punya pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, serta keterampilan untuk dirinya. Pendidikan sekarang adalah gambaran pendidikan masa lampau yang belum dikonstruksikan dengan sempurna. Tapi diasumsikan sebagai media pembelajaran yang ada dan berkaitan dengan sosial masa itu yang sederhana. Oke. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 ialah dasar pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan dan membentuk peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan berkembangnya potensi agar manusia menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya aliran dalam pendidikan. Yang pertama aliran nativisme dengan tokoh Schopenhauer. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan dari faktor sejak lahir. Pembawaan yang ada sejak lahir itulah yang menentukan. Perkembangan pendidikan tidak bisa mengubah sifat bawaan. Yang kedua aliran empirisme dengan tokoh John Locke. Aliran ini berlawanan dengan nativisme, yaitu perkembangan anak ditentukan dari lingkungan atau pendidikan dan pengalaman yang diterima sejak kecil. Di sini dikatakan manusia lahir putih bersih seperti kertas putih. Perkembangan selanjutnya itulah tergantung pendidikan dan lingkungannya. Yang berikutnya aliran naturalisme dengan tokoh J.J. Rizal. Natur artinya alam atau pembawaan sejak lahir. Aliran ini mengatakan bahwa hakikatnya sejak dilahirkan semua anak itu baik. Yang sangat mempengaruhi ialah pendidikan dan tumbuh kembang yang diterimanya. Yang selanjutnya aliran konvergensi dengan tokoh William Stern. Anak sejak lahir sudah memiliki potensi, tapi yang menentukan ialah perkembangan selanjutnya dalam pendidikan. Potensi tersebut tidak akan berkembang dengan baik jika tidak didukung. Begitupun sebaliknya, pendidikan tidak akan berhasil jika tidak ada pembawaan yang mendukung. Tutwuri Handayani berasal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pakar pendidikan Indonesia, juga pendiri perguruan Taman Siswa. Catat. Tutwuri berarti mengikuti dari belakang. Handayani yaitu mendorong, memotivasi, atau membangkitkan. Aliran ini mengakui bahwa anak memiliki pembawaan potensi serta bakat dari lahir. Paham tidak? Mari kita lanjut saja. Kata Tutwuri diharapkan dapat menemukan serta memahami bakat dan potensi yang terlihat oleh anak. Selanjutnya dibimbing dengan memberi dorongan serta motivasi ke pertumbuhan yang sewajarnya. Ingarso sung tulodo, artinya jika pendidik berada di depan, hendaklah memberikan contoh teladan yang baik terhadap anak didiknya. Ingarso berarti di depan, sung atau asung berarti memberi, tulodo berarti contoh. Ing Madio Mangun Karso berarti jika pendidik berada di tengah-tengah anak didiknya, hendaknya ia mendorong kemauan dan kehendak mereka untuk berinisiatif dan bertindak. Ing Madio berarti di tengah, Mangun berarti membangun, menimbulkan dorongan, Karso berarti kemauan.
manusia. Selain itu ada juga wujud, dimensi, dan pengembangan dimensi dalam hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang membedakan dari manusia dan hewan. Meskipun antar manusia mempunyai kemiripan dengan hewan, terutama dari segi biologisnya, misalnya orang hutan bertulang belakang, jalan tegak, melahirkan, menyusui, memakan segalanya, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan ini ialah yang pertama pengetahuan, dan yang kedua adalah kemauan dalam diri atau kesungguhan diri. Selanjutnya, ada wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, pemilikan kata hati atau kemampuan dalam mengambil keputusan baik buruk yang berkaitan dengan moral atau perbuatan. Yang kedua, moral atau etika berkaitan dengan sopan santun. Yang ketiga, kemampuan bertanggung jawab dan menanggung akibat dari perbuatan atau konsekuensi, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada dimensi hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu atau dimensi individualan. Contoh dari manusia sebagai makhluk individu ini ialah bergotong royong antar sesama warga atau masyarakat. Yang kedua ialah manusia sebagai makhluk sosial atau bisa disebut dimensi kesosialan. Manusia sebagai makhluk sosial ini contohnya bergantung atau membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial atau bermoral atau bisa disebut dimensi kesusilaan. Contoh dari manusia sebagai makhluk susila ini ialah suatu organisasi atau kelompok yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, ada manusia sebagai makhluk religius atau dimensi keberagaman. Contoh manusia sebagai makhluk religius dalam dimensi keberagaman ini ialah ritual atau kegiatan keagamaan lain untuk memiliki pegangan hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada pengembangan dimensi. Pengembangan dimensi terdiri dari dua, yaitu pengembangan utuh dan pengembangan tidak utuh. Pengembangan utuh meliputi yang pertama aspek terdiri jasmani, rohani, spiritual. Yang kedua ada dimensi terdiri dari individualitas, sosialitas, kesusilaan, dan keberagaman. Yang ketiga domain atau ranah, terdiri dari kognitif, pengetahuan, psikomotorik, keterampilan, afektif atau sikap. Yang kedua adalah pengembangan tidak utuh. Pengembangan tidak utuh ini bila ada di antara aspek dimensi dan domain atau ranah dalam proses pengembangannya terabaikan untuk ditangani. Sekian dari materi sifat hakikat manusia tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada